Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andre Arijal dalam sebuah channel yang sengaja dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah komputerisasi akuntansi. Pada video kali ini kita akan membuat neraca, dan dalam neraca sendiri itu terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, hutang, dan modal. Di sini kita tidak akan membuat dari awal karena akan memakan banyak waktu. Jadi kita akan mengcopy paste, save as dari query beban ini. Di sini kita masuk ke desain view pada query beban. Nah, setelah muncul seperti ini, yang ini kita save as dengan cara F12, yang copy off-nya kita hapus, dan yang beban kita ubah menjadi aktiva tetap, aktiva lancar. Kita ubah menjadi aktif lancar. Setelah itu klik OK. Nah, di bagian kriteria juga kita ubah menjadi aktiva lancar. Di LR debit dan kredit ini kita ubah menjadi NR debit dan NR kredit. Di sebelahnya kita akan masukkan rumus saldo aktiva lancar. Jangan lupa titik 2 saldo aktiva lancar. Titik 2 kurung kurawa NR debit dikurangi NR kredit. Setelah selesai, jangan lupa formatnya kita ubah menjadi currency. Kita lihat, kita run, enter parameter value-nya kita oke-kan. Nah, ini untuk tampilan aktiva lancarnya. Jangan lupa kita save ya. Ini untuk saldo debit dan saldo aktiva lancar sudah muncul. Kita masuk lagi ke desain view. Nah, di sini kita akan save as kembali dan ubah namanya menjadi aktiva tetap. Saldo query aktiva tetap. Nah, di saldo aktiva ini kita ubah juga menjadi aktiva tetap. Di kriteria juga kita akan ubah menjadi aktiva tetap. Jika selesai kita lihat. Nah, untuk semua saldonya telah muncul. Jangan lupa untuk kita save juga ya. Kita masuk lagi ke desain view, lakukan hal yang sama untuk hutang dan modal. Kita save as, kita ubah menjadi query hutang. Nah, di kriteria juga kita ubah menjadi hutang. Nah, di query hutang ini kita tidak memerlukan untuk NR debitnya, jadi kita hapus, dan saldo aktiva ini juga kita tidak perlukan, jadi hapus saja. Karena di hutang ini kita hanya memerlukan yang bagian kreditnya saja. Setelah itu kita lihat. Nah, untuk hutang setelah muncul, jangan lupa kita save dan masuk lagi ke desain view untuk membuat query modal. Kita save as, F12, kita ubah yang hutang menjadi modal. Di kriteria juga kita ubah menjadi modal. Untuk yang lainnya masih sama seperti yang hutang. Jadi langsung saja kita lihat.
Nah, untuk modal sendiri setelah muncul, jangan lupa tetap kita save. Kita close dari tampilan ini. Di sini kita telah buat aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva hutang, dan modal. Terus selesai, kita pergi ke tab grid dan pilih yang report design. Di sini kita atasin terlebih dahulu. Pada bagian ini kita akan mendrag yang bagian aktiva lancar saja, untuk yang lain akan kita drag di akhir. Untuk namanya sendiri kita ubah menjadi sub report aktiva lancar. Setelah selesai kita finish. Nah, jika sudah seperti ini, kita save dengan nama neraca. Nah, untuk report neraca telah muncul, jadi kita close saja terlebih dahulu untuk ini ya. Di sini kita akan masuk ke bagian sub report aktiva tetap, aktiva lancar. Masuk ke desain view. Nah, di sini kita akan menyatukan semua ini dengan cara tabular. Untuk ininya control padding kita nonkan agar tidak terlalu jauh. Ini kita tidak membutuhkan yang error kredit dan debitnya, jadi kita hapus. Untuk ukurannya kita akan sesuaikan ya, karena nomor akun tidak akan terlalu panjang, jadi kita persempit. Untuk nama akun dan saldo aktiva kita akan perbesar. Setelah selesai, kita akan grup berdasarkan tipe. Nah, tipe ini kita akan cut dengan cara Ctrl X dan paste di tipe header ini. Untuk yang reverse header kita akan hapus saja. Untuk bagian nomor akun ini kita akan sesuaikan posisinya di mana mau kita saja. Di sini saya akan menjauhkan dari tipe agar ada space. Setelah selesai kita akan menambahkan untuk saldo total dengan cara more dan with yang total. Untuk tipenya kita ubah menjadi saldo aktiva lancar. Kita klik checklist yang saldo grand total. Kita perbesar terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan tebalkan dengan cara Ctrl D. Untuk tipe juga sama kita bautkan. Jika selesai, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, untuk aktiva lancar telah selesai. Jangan lupa setelah selesai selalu kita save. Dan kita akan lakukan hal yang sama pada aktiva tetap, hutang, dan modal. Di sini kita akan save as dengan cara F12. Untuk aktiva lancar kita ubah menjadi aktiva tetap. Untuk semua yang berisi nama aktiva lancar kita ubah menjadi aktiva tetap. Nah, untuk namanya juga di sini aktiva lancar kita ubah menjadi aktiva tetap.
Jika selesai, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, untuk aktivitas tetap sendiri telah muncul. Jangan lupa kita save dan kembali lagi ke desain view. Kita akan buat yang bagian hutang. Kita save as dan ubah menjadi subreport hutang. Seperti biasa di bagian record, untuk nama yang aktif tetap ini kita ubah menjadi hutang. Dikarenakan ini adalah subreport hutang, maka semua yang semula aktiva tetap, karena kita save as dari aktiva tetap, kita ubah menjadi hutang. Untuk control shotnya kita ubah menjadi NR credit, karena hutang ada di NR credit. Setelah selesai, untuk record ininya kita ubah menjadi query hutang, dan captionnya kita ubah menjadi subreport hutang. Jika selesai, kita akan lihat bagaimana hasilnya. Sebelum itu, untuk saldo aktiva tetap ini tidak bisa diubah secara properti ya, jadi kita ubah manual. Nah, ini untuk tampilan hutangnya. Jangan lupa kita save dan kembali lagi ke desain view untuk membuat subreport modal. Di sini kita akan save as dan ubah menjadi subreport modal. Di sini tidak akan banyak diubah, melainkan untuk nama-nama saja. Untuk yang tertulis hutang kita ubah menjadi modal. Oh, ini untuk namanya masih aktiva lancar ya, jadi otomatis pasti di aktiva tetap dan hutang juga masih aktiva lancar. Nanti kita akan ubah. Nah, untuk modal sendiri telah muncul. Sekarang kita akan ubah yang tadi masih aktiva lancar. Kita cek di semuanya, di aktiva lancar, tetap, hutang, dan modal. Kita buka desain view-nya di sini ya. Nah, untuk ini masih aktiva lancar, kita ubah menjadi aktiva tetap karena ini ada di subreport aktiva tetap. Untuk selanjutnya yaitu bagian hutang. Kita ubah juga menjadi hutang. Jika selesai kita mengubahnya, jangan lupa pastikan kita selalu save apa yang kita ubah tadi. Jika selesai, kita boleh close dari tampilan ini. Nah, selanjutnya kita akan buka yang bagian neraca tadi yang telah kita buat. Kita buka desain view. Nah, di sini untuk aktiva lancar telah muncul, jadi kita hanya mendrag yang aktiva tetap, hutang, dan modal. Serta nanti ada tambahan untuk query laba rugi bersih.
Nah, jika semua sudah masuk, kita blok semua dengan cara Ctrl A agar lebih memudahkan. Kita ke tab rank dan stack kontrol bandingnya kita nonkan. Di sini yang bagian label-label kita blok dan akan kita hapus karena tidak akan kita gunakan. Nah, jika selesai kita akan lihat bagaimana hasilnya terlebih dahulu. Sebelum itu, bagian laba rugi ini pasti akan jauh dari yang lainnya. Jadi untuk saldonya kita akan sesuaikan dengan saldo yang lain. Maksud saya posisi saldonya. Untuk panjangnya juga kita akan sesuaikan. Jika dirasa sudah cukup, nanti kita akan lihat bagaimana hasil awalnya. Di sini kita okekan. Untuk enter parameter value di sini akan banyak muncul, jadi jangan perlu risau jika beberapa kali muncul ya. Nah, ini untuk aktiva lancar telah muncul, aktiva tetap juga telah muncul, bagian hutang serta modal telah muncul, dan laba rugi bersih telah muncul. Untuk selanjutnya kita kembali ke desain view. Nah, di sini kita akan menambahkan tabel kosong di bawah yang aktiva tetap karena kita akan menjumlahkan aktiva lancar dengan aktiva tetap. Nah, di bagian bawah laba rugi bersih juga kita akan tambahkan tabel. Di sini untuk laba bersih ukurannya kita ubah ya. Untuk height-nya kita ubah menjadi 1 cm saja karena tidak banyak memakan ruang. Untuk yang tabel tadi yang baru kita buat, kita ubah menjadi 700 cm, 0,700 cm. Untuk yang di bawah aktiva tetap juga kita ubah menjadi 0,700 cm. Setelah selesai kita akan beri split horizontal agar tabelnya terbelah menjadi dua, terbagi menjadi dua. Jika selesai, kita akan tambahkan text box di report design. Kita tambahkan text box. Untuk teks ini sendiri kita akan beri nama total aktiva lancar tambah aktiva tetap. Untuk unbound sendiri kita akan masukkan rumus. Untuk nama sendiri kita ubah menjadi total aktiva. Untuk namanya kita ubah di bagian nama, tidak boleh di label yang nama. Jadi kita ulangi, kita ubah namanya menjadi total aktiva. Setelah selesai, kita masuk ke control sort. Ini kita akan memasukkan rumus. Di sini expression elemennya kita masuk ke subreport aktiva lancar, pilih yang saldo aktiva lancar. Selanjutnya kita pilih yang saldo subreport aktiva tetap, pilih yang aktiva tetapnya. Jika selesai, kita akan drag ke kolom yang baru kita buat. Nah, jika selesai kita akan berikan Ctrl B, yaitu untuk memboldkan, menghitamkan. Lakukan hal yang sama di tabel baru yang bagian bawahnya.
kita akan beri nama yaitu hutang plus modal di bagian teks ininya. Untuk unbound-nya seperti biasa kita ubah namanya menjadi hutang plus modal. Kita masuk ke bagian perumusan. Untuk elemennya kita masuk ke hutang, subreport hutang, pilih yang saldo total hutang, kemudian subreport modal, pilih yang total saldo modal, kemudian yang query laba rugi bersih. Kita masukkan laba rugi bersihnya. Setelah itu kita oke. Masukkan, kita drag ke tabel baru yang kita buat. Jangan lupa kita berikan tebal, yaitu Ctrl B. Jika selesai, kita lihat terlebih dahulu bagaimana hasilnya. Untuk saldonya telah muncul, tapi sebenarnya kita lupa untuk mengubah formatnya menjadi currency. Nanti kita akan ubah. Kita masuk lagi ke design view. Kita ubah formatnya menjadi currency. Nah, untuk totalnya telah menjadi currency ya. Tapi di sini tampilannya belum terlalu rapi. Nanti kita akan rapihkan agar lebih enak untuk dilihat dan lebih terlihat bahwa ini adalah sebuah neraca. Kita untuk aktiva dan hutang modal telah balance ya. Kita masuk lagi ke design view untuk merapikan tampilannya. Untuk label laba rugi kita akan sejajarkan dengan nomor akun di bagian atas. Nah, untuk total hutang modal dan laba rugi juga kita akan atur posisinya agar tidak terlalu dekat dengan saldo total masing-masing akun. Jika selesai, kita di sini akan menambahkan label. Menambahkan label yang pertama itu kita berikan neraca. Setelah selesai, kita copy paste yang neraca ini. Yang bagian kedua kita ubah menjadi klinik Dr. Farhan. Kenapa? Karena dari awal itu kita membuat laporan berdasarkan data dari klinik Dr. Farhan. Nah, di bagian ketiga kita akan masukkan periode untuk laporan ini sendiri, yaitu untuk periode 31 Desember 2022.
Jika selesai, kita akan atur untuk posisinya agar sama dengan yang lain. Untuk mengatur posisi sendiri, kita usahakan berdasarkan kreativitas kita sendiri, jangan terpatok pada sebuah video. Di sini kita akan berikan untuk rata tengah dan teksnya kita akan pertebal. Untuk di bawah periode ini sendiri kita akan tambahkan garis. Kita akan gunakan bottom di bagian reposition untuk menambahkan garis. Untuk formatnya, quick style-nya kita ubah menjadi hitam agar semuanya hitam. Oh iya, untuk tabel di semua akun itu kan tadi ada garisnya ya, jadi kita akan hapus dulu semua garis tepi di tab tabel dengan cara save fill dan save outline-nya kita transparankan. Nah, kita akan buat ulang untuk garis tepi tadi yang di bawah periode. Kita tarik dari ujung tabel periode. Nah, di sini formatnya kita stylenya kita ubah menjadi hitam. Nah, setelah selesai kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, untuk tampilannya sudah sedikit menyerupai neraca. Di sini untuk total saldo aktif lancar dan tetap telah muncul. Untuk saldo akhir kita juga telah muncul. Untuk saldo hutang telah muncul, modal juga sama telah muncul. Di sini laba bersihnya. Oh ya, laba bersih terlalu jauh dengan hutang ini ya. Nanti kita akan ubah lagi. Kita akan ubah untuk ukuran yang laba rugi bersih. Ukurannya height-nya kita ubah lagi menjadi 1 cm. Nah, di setiap akun, setiap total akan kita berikan label, yaitu di sini total modal. Jika kita memasukkan langsung seperti ini, sepertinya tabnya akan berbeda ya. Jadi di sini kita akan memasukkan yang label saja. Di sini kita akan berikan total modal. Kita akan pertebal terlebih dahulu dan masukkan, kita akan drag ke kotak tadi. Selanjutnya jangan lupa kita copy paste yang total modal tersebut agar lebih memudahkan. Kita margin terlebih dahulu untuk tabel yang akan kita isi ini.
Untuk total modalnya kita ubah menjadi total hutang. Di sini kita akan drag untuk memasukkan ke dalam tabel kosong. Nah, kita akan melakukan hal yang sama pada semua tipe aktiva lancar, aktiva tetap, hutang, dan modal. Jadi cara yang sama kita akan ulangi sebanyak 4 kali. Sini jangan lupa untuk kita berikan margin di bagian tabelnya. Nah, yang terakhir itu aktiva lancar. Kita lihat bagaimana hasil dari penambahan tadi. Nah, di sini untuk label neraca klinik Dr. Farhan, variabelnya telah muncul, aktiva lancar dan total aktiva lancar telah muncul. Aktiva tetap dan totalnya juga telah muncul. Di sini total aktiva lancar ditambah aktiva tetap juga telah muncul. Hutang dan total hutang juga sama telah muncul. Di sini modal dan total modal telah muncul. Laba rugi bersih muncul juga. Di sini hutang plus modal. Di sini kita akan tambahkan laba rugi bersih ya, karena di sini untuk penjumlahan ini tidak hanya dari hutang plus modal saja, karena ditambahkan juga dari laba rugi bersih. Jadi nanti kita akan masuk lagi ke desain view untuk menambahkan laba rugi bersihnya. Nah, di bagian sini kita akan tambahkan plus laba rugi bersih. Nah, ini untuk tampilan akhir neraca yang kita buat. Mungkin untuk video 6 cukup sampai di sini saja, dan ini untuk hasil akhir dari pembuatan laporan part 1 sampai part 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.